warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo semuanya. Sudah siap belajar semuanya hari ini? Ya, Ibu harapkan sudah siap ya anak-anak semuanya. Kemudian Ibu tidak lupa sebelum kita belajar, mari kita membaca doa di dalam hati mulai. Selesai. Nah, bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat selalu, dan jangan lupa menerapkan 3M. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa di sini yang mau mendengarkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam? Ya, semuanya mau mendengarkan ya. Silahkan simak ceritanya dengan baik. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihissalam adalah orang mulia yang mempunyai leluhur orang-orang mulia. Ia adalah anak Nabi Yakub alaihissalam, cucu dari Nabi Ishak alaihissalam, dan buyut dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil, Yusuf terkenal sebagai anak yang saleh dan patuh pada orang tua. Wajahnya pun sangat rupawan dan ia adalah anak kesayangan Nabi Yakub. Hal ini membuat saudara-saudaranya merasa iri dan memusuhinya. Hanya Bunyamin saja yang bersikap baik padanya. Yusuf dan Bunyamin adalah anak Nabi Yakub dari istrinya yang bernama Rahil. Suatu ketika, Yusuf menceritakan tentang mimpi yang dia dapat kepada ayahnya. Ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sedang bersujud kepadanya. Nabi Yakub berkata, mimpi itu adalah nubuat atau takdir yang akan terjadi. Kelak, Yusuf akan menjadi orang yang mulia. 11 bintang melambangkan saudara-saudaranya, matahari melambangkan Nabi Yakub, dan bulan melambangkan ibunya Rahil. Nabi Yakub meminta agar Yusuf merahasiakan arti mimpi tersebut. Ia khawatir Yusuf akan dicelakai oleh para saudaranya. Meskipun mimpi itu tetap menjadi rahasia, ke-10 saudaranya yang terlanjur membencinya itu merencanakan satu rencana jahat. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Setelah itu, mereka pulang membawa sobekan baju Yusuf dan mengatakan kepada ayah bahwa Yusuf diserang oleh serigala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan pertolongan kepada Yusuf. Yusuf ditemukan oleh Malik, seorang khalifah, dan kemudian menjual Yusuf kepada Khiftir al-Aziz, seorang wasir agung di Mesir. Karena berwajah tampan dan cerdas, Yusuf kemudian diangkat anak oleh sang wasir agung. Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas, dan berilmu tinggi. Banyak gadis-gadis yang memujanya, tak terkecuali Zulaika yang merupakan ibu tirinya. Karena dituduh merayu Zulaika, Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan 2 orang budak. Salah satu budak itu kelak akan menolongnya keluar dari penjara. Suatu ketika, Raja Mesir bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Setelah itu, ia melihat 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir gandum kering. Semua ahli tafsir kerajaan tak ada yang bisa memahami arti mimpi sang raja. Akhirnya, budak raja menyarankan agar raja menemui Yusuf di dalam penjara. Rupanya, budak itulah yang dulu berada dalam satu penjara bersama Yusuf. Menurut Yusuf, arti mimpi sang raja adalah akan datang 7 masa subur. Seharusnya raja menanam gandum pada masa ini dan menyimpannya baik-baik. Selanjutnya akan datang 7 masa kekeringan sehingga tidak bisa bercocok tanam, dan seluruh persediaan pun akan habis. Yang tersisa hanyalah sedikit biji gandum yang akan ditanam pada masa berikutnya. Berkat kecerdasan Yusuf, Raja Mesir pun mengangkat Yusuf sebagai wasir agung. Yusuf bertugas mengelola persediaan bahan makanan selama masa kering.
Masa kekeringan yang panjang benar-benar datang sesuai perkataan Yusuf. Banyak negara-negara yang meminta bantuan makanan ke negeri Mesir, termasuk pula saudara-saudaranya dari Kanaan. Rupanya, para saudaranya sudah lupa padanya. Sehingga Yusuf merencanakan sesuatu. Ia meminta agar mereka pulang dan membawa Bunyamin ke Mesir. Jika Bunyamin tidak ikut, maka mereka tidak akan mendapatkan satu bantuan. Meskipun merasa heran, para saudara kembali ke Kanaan untuk menjemput Bunyamin. Yusuf sangat senang bisa bertemu dengan Bunyamin. Ia pun mencari cara agar Bunyamin tetap tinggal di Mesir. Di dalam karung Bunyamin, Yusuf memasukkan sebuah piala emas. Saat para saudara hendak pulang, Yusuf mengumumkan bahwa satu piala telah dicuri. Betapa terkejutnya para saudara itu saat melihat isi karung Bunyamin. Akhirnya Bunyamin harus tinggal di Mesir karena terbukti mencuri piala emas. Yusuf merasa senang bisa berkumpul kembali dengan Bunyamin. Para saudara akhirnya pulang menyampaikan berita sedih itu kepada ayah mereka. Nabi Yakub yang masih sedih karena kehilangan Yusuf kini bertambah sedih karena Bunyamin pun hilang. Kesedihan Nabi Yakub membuat kedua matanya menjadi putih dan ia tidak bisa lagi melihat. Nabi Yakub memerintahkan agar anak-anaknya kembali ke Mesir untuk menjemput Bunyamin. Setibanya di Mesir, mereka menceritakan keadaan ayah dan memohon agar Bunyamin diizinkan pulang ke Kanaan. Mendengar cerita para saudara, Yusuf pun memberitahukan siapa dirinya. Para saudara itu merasa terkejut. Mereka tidak menyangka jika Yusuf masih hidup. Kemuliaan sifat Yusuf terlihat ketika ia memaafkan semua saudaranya. Ia kemudian meminta agar saudaranya pulang menjemput ayah serta ibunya. Yusuf mengundang mereka semua untuk tinggal di Mesir. Nabi Yakub alaihissalam dan seluruh keluarganya berkumpul di Mesir. Mata Nabi Yakub kembali bisa melihat. Ia merasa begitu bahagia bisa bertemu dengan Yusuf. Karena kecakapan Yusuf mengelola ekonomi di Mesir, Yusuf kemudian diangkat menjadi raja Mesir. Nah, bagaimana anak-anak setelah mendengarkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam? Pelajaran apa yang telah kalian ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam? Nah, bentuk keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam yang pertama adalah kesabaran. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam begitu sabar saat dizolimi oleh saudara-saudaranya. Begitupun anak-anak ibu yang baik, ya. Ketika keadaan anak-anak tidak sedang baik, maka yang kalian lakukan adalah harus bersabar. Yang kedua, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang terjebak di dalam sumur. Beliau hanya memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu juga seperti itu ya. Jika kalian dalam keadaan sulit ataupun susah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berdoa. Yang ketiga, bersikap jujur. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam selalu bersikap jujur ketika menafsirkan mimpi-mimpinya. Nah, kalian pun juga begitu ya. Anak soleh dan soleha harus bersikap jujur dimanapun dan kapanpun kalian berada. Keempat, kita harus rajin belajar agar pintar dan bijaksana. Nah, anak-anak ibu harus rajin belajar dimanapun kalian berada, di sekolah maupun di rumah, agar kita semua pintar dan bijaksana. Dan yang kelima, memaafkan orang lain sebagaimana
Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika dizolimi oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya yang telah menzoliminya. Begitupun anak-anak ibu, jika ada yang menjahati kalian atau berperilaku tidak baik kepada kalian, kalian tidak boleh membalasnya dengan kejahatan pula. Namun silakan dibalas dengan kebaikan dan memaafkannya. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Jika belum mengerti, silakan diputar ulang kembali kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kita cukupkan pembelajaran hari ini ya anak-anak tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Dan silakan berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan di dalam pembelajaran hari ini anak-anak. Selamat bertemu kembali nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.